Iya Mas Kuku sahurnya. Selamat datang Pak Pendeta Eko. Selamat pagi, selamat datang. Pagi Pak. Belum sahur, karena tidak punya utang. Baik. Ya, mari kita awali persekutuan PDKT kita pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita merasakan kasih karunia Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita awali persekutuan pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kasih karunia yang boleh kami rasakan. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk berkumpul meskipun di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Namun kami percaya hadirat-Mu selalu hadir dalam setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh memulai PDKT kami dengan penuh rasa sukacita yang dari Tuhan, penuh berkat dan kasih karunia yang dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan, agar kami boleh terus selalu layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan PDKT kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kau yang melawat setiap kami, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Berkati untuk Mas Kuku yang akan membawakan renungan di pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Mas Kuku agar boleh membagikan berkat yang luar biasa buat kami Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sebelum kita berdoa untuk beberapa pokok bagi bangsa dan negara dan GBI Candi, kita mau naikkan satu pujian. Kita percaya bahwa sungai sukacita Tuhan mengalir dalam kita mau menari, kita mau mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita dan bergaul karib dengan Tuhan. Sungai sukacitamu. Sungai
sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita memperhatikan beberapa pokok doa kita bagi bangsa dan negara. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam menanggulangi COVID dan dampaknya, terutama saat ini terjadi mutasi varian baru COVID-19 yang terjadi di India. Kita terus berdoa setiap penanggulangan COVID-19 di Indonesia terus berjalan dengan baik dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat serta upaya vaksinasi. Yang kedua, bencana alam yang terjadi di beberapa daerah khususnya NTT, NTB, dan Malang. Pemerintah, kita berdoa kiranya pemerintah dalam penyaluran setiap bantuan kepada para korban bencana alam bisa terlaksana dengan baik secara moral maupun materi. Yang ketiga, kita berdoa untuk keluarga awak kapal Nanggala 402 dan upaya pemerintah dalam mengevakuasi kapal Nanggala. Kita berdoa bagi keluarga agar terus diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan juga kita berdoa untuk dana yang dibutuhkan untuk upaya pengevakuasian. Yang keempat, kita berdoa untuk kedamaian di Indonesia, khususnya di Papua, yang beberapa waktu lalu terjadi kontak tembak dan mengakibatkan korban jiwa. Kita berdoa supaya pemerintah dalam mengusut kasus dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata boleh berjalan dengan baik. Dimohon dengan kasih, Saudari Wanda bisa mengaminkan doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah di mana Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh merasakan kehidupan yang sungguh luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi.
bangsa Indonesia Tuhan, di mana kami boleh tinggal di bangsa ini Tuhan, dengan segala kelimpahan yang asalnya dari Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami ini Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Tuhan, dan setiap lembaga-lembaga di pemerintah pusat, Tuhan yang akan menolong dan memberkati, sampai dengan pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kota, kabupaten, dan RT RW yang terdekat dengan kami, Tuhan yang senantiasa menolong, memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah kami ini Tuhan, yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin atas bangsa kami. Tuhan senantiasa menolongnya Tuhan dalam membuat regulasi dan melaksanakannya Tuhan, supaya sungguh setiap regulasi yang telah disusun, biarlah ini merupakan strategi yang baik untuk menangani setiap wabah COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di bangsa kami Tuhan, dan setiap upaya yang telah dilakukan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan dalam vaksinasi yang saat ini masih terus berlangsung. Kami bersyukur karena beberapa orang telah menerima, sebagian orang telah menerima vaksinasi Tuhan, dan biarlah vaksinasi ini terus berjalan Tuhan, supaya seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan imun mereka Tuhan, dan kami semua dapat diberikan kekuatan untuk melawan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara di India Tuhan, yang saat ini terjadi peningkatan kasus COVID yang cukup tinggi Tuhan. Kami berdoa supaya di negara India Tuhan juga terus diberikan kekuatan untuk bisa bertahan dari wabah COVID-19, di mana di sana Tuhan sudah terjadi mutasi COVID yang baru Tuhan. Tuhan yang akan menolong setiap pemerintah di India Tuhan, supaya dapat menanggulanginya dengan baik, dan setiap orang dapat mendukung dan berdisiplin dalam mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan biarlah kami juga bisa di tengah wabah ini kami bisa berbagi dan menjadi berkat bagi negara di India Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam yang beberapa waktu yang lalu telah terjadi di beberapa provinsi Tuhan, baik di NTT, NTB, dan Malang Tuhan, yang akan senantiasa memberkati dalam upaya pemerintah kami untuk menyalurkan setiap bantuan yang diberikan kepada para korban bencana alam, supaya bantuan ini Tuhan dapat menolong mereka dalam hidup untuk lebih baik lagi Tuhan, di tengah penderitaan yang mereka saat ini alami, baik itu kesakitan, baik itu beberapa kerugian yang saat ini mereka telah derita Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesejahteraan kepada mereka, supaya mereka tetap bangkit dari keterpurukan dan senantiasa bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga awak kapal Nanggala 402 yang beberapa waktu tenggelam, dan Tuhan biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya diberikan penghiburan, diberikan sukacita daripada Tuhan, karena setiap yang orang-orang yang telah ditinggalkan Tuhan, Kau yang akan senantiasa menolong, memberkati dalam kehidupannya Tuhan, supaya mereka tetap bisa bertahan dan bisa bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk upaya pemerintah dalam evakuasi setiap para awak kapal, dan Tuhan memberkati supaya dana yang dibutuhkan dapat tercukupi dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kedamaian di Indonesia, yang beberapa waktu lalu di Papua Tuhan telah terjadi baku hantam oleh kelompok bersenjata. Tuhan yang upaya pemerintah yang saat ini sedang mengusut kasus ini Tuhan, supaya dapat menangkap para
pelaku kelompok bersenjata ini Tuhan, dan biarlah Tuhan kami semua warga Indonesia diberikan hati yang penuh toleransi Tuhan, kami dapat saling mengasihi supaya kedamaian di mana kami tinggal kami dapat memperjuangkannya Tuhan, dan biarlah Tuhan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kami Tuhan seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Mbak Wanda. Kita akan melanjutkan ke pokok doa GPI Candi. Untuk yang pertama, Gembala Sidang, Asisten Gembala Sidang, Guru Sekolah Minggu, Panitia Perancang, para diakon. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dalam melayani untuk mereka semua. Yang kedua adalah rencana Remi 2021. Dan yang ketiga adalah prospek doa atau orang yang rindu untuk diinjili. Dimohon dengan kasih, Bapak Franklin bisa mengaminkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa buat para pelayan di gereja kami ini Tuhan. Berdoa buat Pak Gembala Sidang secara khusus Pendeta Eko dan keluarga. Berkati pergumulan mereka, berkati kebutuhan apa yang mereka butuhkan Bapa. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati keluarga ini bisa menjadi panutan di gereja kami Bapak, terutama pelayanannya mereka di Gereja Baptis Indonesia Candi. Berkati juga asisten gembala Pak Junaidi, Pak Pendeta, Pak Diakon Junaidi, Pak Pendeta Muda Bayu. Kiranya Engkau terus berkati, Engkau terus pimpin mereka agar mereka bisa terus bekerja sama, bersinergi dengan Gembala Sidang, dan mereka bisa juga menjadi contoh buat jemaat di tempat yang mereka layani. Berkati juga semua pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta yang tergabung di gereja ini Bapak, agar Engkau terus bisa tolong, terus bisa semangatkan mereka Bapak, dan kiranya mereka juga bisa membantu pelayanan yang ada di Gereja Baptis Candi. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, panitia perancang, para diakon, agar kiranya Bapak dalam masa pandemi ini mereka terus diberikan semangat, hikmat, kebijaksanaan, agar mereka bisa menolong, membantu pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Candi, membawa banyak jiwa baru dan membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau berdoa juga buat rencana Remi tahun 2021 ini Bapak. Remi yang telah lewat tahun kemarin adalah kesuksesan, tapi Remi ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, segala persiapan, segala kebutuhan, segala dana, daya, usaha yang dibutuhkan Bapak, agar Engkau kiranya bisa berkati, bisa penuhkan semuanya dari panitia-panitia yang akan membentuk acara ini, terus bisa tolong berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar kiranya mereka bisa membuat acara ini menjadi acara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan walaupun pandemi, walaupun dengan situasi dan kondisi seperti ini, tetap nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat orang-orang yang belum mendengarkan firman-Mu Tuhan, atau orang-orang yang rindu untuk diinjili. Kami sebagai anak-anak muda Tuhan, berikan terus tanggung jawab kepada kami, agar kami bisa melayani orang-orang ini yang menjadi prioritas, dan kami bisa memenangkan banyak jiwa, dan kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, di setiap tempat pasti ada orang yang ingin diinjili Bapak. Terus pakai kami agar kami bisa pergi kemanapun Tuhan inginkan, agar kami bisa menginjili mereka dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami mau serahkan pergumulan doa yang kedua ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan telah mendengar, dan Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, ini doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Franklin untuk doanya. Saat ini hari ini hari yang spesial di PDKT, karena saya membuka
waktu dan tempat untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau membagikan berkatnya melalui kesaksian. Mungkin ada, dipersilahkan jika ada. Semua diberkati Tuhan, amin. Ada yang mau bersaksi? Silahkan. Ini tidak ada yang mau bersaksi nih. Kalau itu, tim aja. Baik. Apa ya? Ya, Im mau bercerita sedikit tentang kekhawatiran Im yang Tuhan jawab di beberapa minggu yang lalu di saat di saat Im bersama beberapa orang yang saat itu bersama-sama dengan kami harus mengurung diri selama beberapa hari, dan itu menjadi kekhawatiran tersendiri buat kami di saat kami sudah banyak sudah banyak membuat planning satu sama lain, sudah membuat rencana yang akan kami buat di minggu-minggu tersebut, tapi suatu ketika kami harus mengkarantina diri, dan itu membuat kami pasti satu kaget, satu khawatir, satu lainnya adalah pasti takut. Dan ya benar, di saat itu Im baru merasakan bahwa oh kayak gini ya rasanya, ternyata harus mengisolasi diri, karena Im juga orang yang notabene bukan anak yang anteng, nggak bisa di rumah dan selalu pergi, dan di saat itu Im harus tetap diam di rumah selama beberapa hari. Itu menjadi pergumulan Im selama beberapa hari tersebut. Im di rumah rasanya kayak takut, gimana kalau benar-benar terdampak gitu dengan COVID. Ternyata di saat hari dimana sebelum Im harus rapid, Im bilang sama Tuhan bahwa kalau apapun hasilnya itu yang terbaik. Pasti ada proses yang harus dijalani di setiap hasil tersebut. Tapi Tuhan menjawab setiap kekhawatiran Im, Tuhan menjawab setiap ketakutan Im. Ternyata tidak ada di antara kami yang positif, tidak ada di antara kami yang reaktif, dan itu menjadi sukacita buat kami tersendiri. Itu menjadi kesukaan buat kami di saat benar-benar nggak bisa merasakan apa yang namanya walaupun cuma seminggu, tapi itu benar-benar waktu yang buat Im itu waktu yang lama, nggak bisa kemana-mana, terus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi Tuhan ingatkan Im bahwa ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk kamu harus tetap diam di rumah. Dan Im mengucap syukur untuk itu. Dan sampai saat ini puji Tuhan masih dalam keadaan tubuh yang sehat, masih dalam keadaan tubuh yang fit, dan Im belajar dari itu semua bahwa ya nggak selamanya orang bakal bisa tetap aktif untuk pergi, aktif untuk membuat suatu kegiatan menjadi terlaksana. Ada kalanya orang pasti akan tetap harus istirahat dan tinggal di rumah. Dan ya Im baru mengucap syukur untuk hal baru yang Im jalani selama seminggu kemarin. Itu sih. Mungkin ada yang mau menyambung.
Saya Im. Baik. Shalom semuanya, selamat pagi. Mengucap syukur aku sendiri Tuhan kasih kesempatan untuk hidup ya sampai hari ini. Kesaksianku, kita tahu ya kemarin, 2 minggu kemarin kita mengalami lockdown lagi di gereja Al-Aksi selama 2 minggu. Apalagi temanya itu sesuai dengan pas, yaitu dimana kita harus bergaul dengan Tuhan. Nah, kesaksianku sedikit aja. Jujur ya, selama masa relaksasi itu justru tidak dekat sama Tuhan, tapi malah jauh daripada Tuhan ya. Nggak tahu kenapa, kayak merasa bahwa kayaknya tuh melayani Tuhan tuh malas. Biasanya tiap pagi berdoa itu ya tahu-tahu lunyur gitu aja, nggak pernah doa pagi. Lalu kalau biasanya kalau mau tidur itu biasanya kan doa, baca Alkitab, atau biasanya baca buku artikel tentang Alkitab gitu ya. Itu yang udah tinggal tidur gitu, tahu-tahu kalau ya akan ingat tidur, akan ingat berdoa, tapi tahu-tahu berdoa sambil tidur, nanti pas pagi baru bangun, oh ya tadi aku doa apa ya gitu. Nah, dalam suatu titik di mana aku merasakan kok aku merasa jauh daripada Tuhan ya, aku sendiri ya, tapi Tuhan tidak pernah jauh daripada aku. Roh Kudus itu selalu mengingatkan, kayak mengingatkan itu seperti di dalam hati, kok kamu kok bukan kukuh yang dulu gitu loh, kok sekarang kok beda gitu. Nah, pada saat itulah aku mikir, oh ya mungkin aku jauh daripada Tuhan. Biasanya aku sering berkomunikasi dengan Tuhan, sering merenungkan firman Tuhan, tapi ini enggak. Dan akhirnya oh ya Tuhan mengingatkan aku, akhirnya ya puji Tuhan seminggu ini aku berkomitmen gitu loh. Kemarin kan Pak Pendeta pernah bilang supaya kita berkomitmen, dan pada saat itulah aku bilang, oh ya Tuhan, aku ingin berkomitmen, dan seminggu ini aku berusaha untuk tetap setia untuk berdoa, walaupun ya kadang ngantuk, capek ya, kadang kan habis pulang kerja, habis itu harus kadang sibuk juga, tapi ya paling tidak walaupun mau tidur tuh ngantuk, tapi dipergi harus berdoa, harus baca firman Tuhan, dan kalau pagi harus doa pagi, baca firman Tuhan, baca renungan, karena itu adalah sesuatu yang menguatkan dalam kehidupan saya, dalam menjalani kehidupan gitu. Itu aja sih sharing pada pagi hari ini. Terima kasih, Im. Terima kasih Mas Koko. Baik, kita mau lanjutkan acara kita pada pagi hari. Percaya bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau merenungkan firman-Nya siang dan malam, terus kita mau melakukan kehendak-Nya. Dan lagu ini, Aku Mengasihi Engkau Yesus, akan mengawali kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita yang akan disampaikan oleh Saudara Kuku. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita pujikan dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya persilakan untuk Mas Kuku. Ya, shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, oleh kasih karunia-Mu Tuhan kami dapat doa pagi walaupun secara online Tuhan. Kami doa buka hati kami Tuhan, Allah Roh Kudus, kiranya kami dapat mengerti setiap firman yang akan saya sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Terima kasih si doa pagi sudah memberi kesempatan saya untuk menyalurkan renungan pada pagi hari ini. Di bulan ini kita sudah tahu ya bahwa kita belajar bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Kita belajar bagaimana kita menjadi sahabat bagi Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana contoh tokoh Alkitab yang sudah disampaikan oleh Pendeta Eko, Pendeta Muda Bayu, lalu Diakon Junaidi, bahwa mereka semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, mereka bergaul dengan Tuhan. Contohnya kayak kemarin Henok adalah putra keturunan ke-7 dari Adam. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia diberkati Tuhan dan dia diangkat langsung ke surga bersama dengan Tuhan tanpa melalui kematian. Lalu ada Nuh, dia taat dengan Tuhan. Lalu ada Raja Daud, di mana Raja Daud adalah seorang raja yang dia selalu bergumul dengan Tuhan, selalu memuji Tuhan lewat pujiannya. Lalu hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita semua punya karakter takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di Mazmur pasal 24 ayat 5, bagaimana Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Nah, seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan? Mari kita buka di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Maaf ya, ini agak berisik. Semua binatang, semua peliharaan berbunyi kalau tiap pagi. Jadi ramai ya. Sama seperti kayak di kapal Nuh mungkin ya. Kalau kapal Nuh kan tiap pasti banyak binatang dan ramai. Oke teman-teman, sudah ketemu. Saya memakai perikop ini karena
mungkin saya sering sering membawakan perikop ini oleh karena salah satu contoh bagaimana kita jemaat Tuhan yang harus punya karakter takut akan Tuhan. Nah, saya akan bacakan untuk saudara, yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengajarkan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, di perikop ini kita tahu bahwa ini adalah cara hidup jemaat mula-mula, di mana sebelumnya terjadi, kalau kita membaca bahwa Roh Kudus turun, lalu Rasul Petrus mendapatkan karunia, yaitu perkhotbah. Nah, kita bisa melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem, di mana mereka orang-orang yang percaya Yesus, di mana mereka ada, salah satu contoh orang-orang yang punya karakter takut akan Tuhan. Nah, saudara, maksud dari takut akan Tuhan itu seperti apa? Apakah kita takut seperti kita melihat setan ya, atau kita seperti tetangga kita, yaitu ajaran monoteistik, di mana mereka takut karena penghakiman atau karena penghukuman ke neraka. Nah, karakter Tuhan sendiri itu takut akan Tuhan adalah sesuatu bagaimana kita menghormati Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, bagaimana kita punya karakter takut akan Tuhan? Seringkali kita sebagai anak muda, saat kita pengen punya pasangan hidup ya, pasti pengen salah satu contohnya karakternya, yaitu poin pertama yaitu pasti takut akan Tuhan. Nah, karakter takut akan Tuhan itu seperti apa menurut firman Tuhan? Yang pertama, saudara bisa melihat di ayat 41 dan 42 bagaimana orang-orang jemaat pertama itu mereka menerima dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Lalu di ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara, di poin pertama saya tidak terlalu lama renungan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah karakter takut akan Tuhan. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran. Artinya apa bertekun dalam pengajaran? Orang yang bertekun dalam pengajaran yang pertama adalah orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat mereka, cara hidup orang jemaat ini, mereka percaya Tuhan Yesus. Salah satu poin orang yang bertekun dalam pengajaran adalah percaya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Mereka percaya Tuhan Yesus, lalu mereka dibaptis. Lalu mereka menjaga kekudusan. Artinya apa? Mereka selalu berdoa. Mereka selalu berkumpul, melakukan persekutuan. Hidup mereka menjadi hidup mereka memuliakan Tuhan. Mereka sangat menjaga kekudusan mereka. Bahkan kalau kita melihat, kita membaca cara hidup jemaat yang pertama ini, Tuhan selalu memberkati mereka. Nah, orang-orang yang bertekun dalam pengajaran, mereka yang orang-orang yang percaya Tuhan, mereka terus berkomunikasi dengan Tuhan, mereka melakukan setiap firman Tuhan,
tetapi mereka juga menjaga kekudusan mereka. Mereka menjaga tata kehidupan mereka. Mereka tidak sembarangan melakukan berkehidupan seperti orang-orang yang tidak percaya. Mereka sungguh-sungguh memanage kehidupan mereka, dan mereka tidak asal-asalan punya tujuan yang mungkin dapat menjatuhkan kita atau malah membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita melihat seperti Henok kemarin, dia adalah seorang yang bertekun dalam pengajaran. Dia percaya Tuhan, bahkan dia juga menjaga kekudusan, di mana dia orang-orang yang ada di sekitarnya itu berbuat dosa, dan dia tetap bertekun dalam Tuhan. Dia jaga kekudusan dan hidupnya akhirnya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan rahasia yang mungkin tidak semua manusia diberitahukan kepada dia, tetapi Henok yang diberitahukan, dan akhirnya Henok memberitakan rahasia Tuhan itu, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Salah satu contoh adalah karakter takut akan Tuhan, tekun dalam pengajaran, dia setia dalam perkara firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah saudara bisa melihat di ayat 45 sampai 46 adalah hati yang melayani Tuhan dan sesama. Orang-orang yang punya karakter takut akan Tuhan pasti hidupnya dia punya tujuan untuk melayani Tuhan dan sesama. Nggak mungkin orang yang percaya Tuhan Yesus, orang yang menjaga kekudusan, tetapi dia tidak punya hati untuk melayani Tuhan dan sesama, itu sama saja bohong. Atau kalau kita membaca di firman Tuhan, itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalau punya tujuan lain boleh tidak boleh, itu keinginan manusia, tetapi ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi tujuan kita berkehidupan atau kita diciptakan Tuhan adalah kita melayani Tuhan dan sesama kita. Kalau kita melihat di pasal 45 ayat 46, di mana cara hidup jemaat yang pertama yaitu mereka selalu menjual harta mereka, yaitu mereka membagi-bagikan semua orang sesuai dengan keperluan. Mungkin kalau saat ini kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, mungkin talenta kita, atau kita bisa banyak hal yang kita bisa bagikan. Lalu kita lihat di ayat 6, mereka bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka melayani Tuhan. Mereka selalu bersekutu di dalam Tuhan, tetapi mereka juga melayani sama mereka. Mereka membantu orang yang ada di sekitarnya. Tidak acuh tak acuh ya malahannya, tetapi kasih mereka itu terpancar, bukan kasih yang kasih KTP atau hanya sekedar omdo, atau hanya sekedar kasihnya hanya sekedar pada saat Tuhan Yesus masih hidup. Tidak, tetapi pada saat Tuhan Yesus hidup sampai bangkit, mereka tetap mengaplikasikan kasih itu. Bahwa orang yang punya karakter takut akan Tuhan, mereka orang-orang yang melayani Tuhan dan sesama. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin tidak sempurna, tetapi dia punya karakter takut akan Tuhan. Tadi kita bisa membahas Henok, lalu Nuh. Dia punya karakter yang sangat luar biasa, leadership-nya sangat sangat luar biasa, di mana dia punya hati yang melayani Tuhan. Ya mungkin orang menganggap kok buat kapal kok di tengah-tengah padang pasir ya, karena kan itu kan di daerah Timur Tengah ya. Di panas-panas gini nggak ada hujan, tetapi kesungguhan hati Nuh, dia mau melayani Tuhan, tetapi dia tidak hanya menyelamatkan dirinya dan keluarganya, tetapi dia juga memberitakan kepada semua orang bahwa akan terjadi penghakiman, hukuman dari Allah, yaitu air bah, dan itu dia juga melayani sama mereka, melayani sesama Nabi Nuh.
salah satunya dia memberitakan bahwa nantinya akan datang air bah. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus harus melayani Tuhan dan sesama kita. Jangan bosan-bosan melayani Tuhan dan sesama. Lalu yang ketiga, saudara, kita bisa melihat di ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya bahwa orang yang punya karakter takut akan Tuhan itu dia hidupnya jadi teladan, atau hidupnya jadi garam dan terang dunia. Dia berdampak bagi orang yang ada di sekitarnya, tidak pasif, tetapi dia aktif dalam pelayanannya dan dia menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Sekalipun itu hanya sepele yang dia lakukan, tetapi orang menganggap bahwa oh ya, dia sangat luar biasa, dia diberkati Tuhan, dia punya effort untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itu sangat luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya berdampak bagi semua orang. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang takut akan Tuhan hidupnya tidak menjadi teladan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu pasti dia berkomitmen dengan Tuhan dan hidupnya harus jadi berkat, yang pasti seperti itu. Dan hidupnya selalu perbuatan roh yang dia tonjolkan, bukan perbuatan daging. Oleh karena dia berkomitmen di dalam Tuhan. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita sudah punya karakter takut akan Tuhan? Kalau saya menjelaskan tadi 3 poin tadi, mungkin bisa lebih karakter takut akan Tuhan. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa ada lagi dewasa secara rohani. Lalu banyak hal. Tetapi kalau dalam 3 poin ini, apakah kita sudah melakukan atau kita sudah punya karakter takut akan Tuhan? Atau seringkali kita ke gereja hanya relatif aja, hanya datang habis itu mendengar firman Tuhan atau langsung pulang. Nah, itu yang kita orang percaya harus punya dalam Tuhan, dalam pengajaran Tuhan, hidup kita harus seperti Tuhan, dan kita juga harus punya hati yang melayani Tuhan dan hati sama, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ada servant, itu punya hati untuk melayani, hati hamba. Lalu hidup kita hidup seperti buah roh, kita perbuatan roh, tidak lebih menonjolkan perbuatan roh daripada perbuatan daging. Lalu yang ketiga adalah hidup kita jadi teladan. Nah, tempo hari saya pernah bertanya kepada ciri-cirinya apa. Saya tidak menemukan anak yang bilang, oh mas, satu karakternya pokoknya takut akan Tuhan, tapi sefrekuensi mas. Nah, itu sefrekuensi itu artinya apakah dia punya karakter takut akan Tuhan atau tidak. Tetapi yang pasti kalau selama kita punya karakter takut akan Tuhan dan kita punya pasangan itu takut akan Tuhan, kita akan sama-sama melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Saat kita punya karakter takut akan Tuhan, pasti kita akan bergaul dengan firman Tuhan. Dan pastinya saat kita mau bergaul dengan Tuhan, menjadi sahabat bagi Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan rahasianya kita semua, dan kita semakin diberkati di dalam Tuhan. Dan saat kita bergaul dengan Tuhan, kita akan berproses di dalam Tuhan dan kita menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Tuhan, oleh firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi berkat, dan kami ingin hidup takut akan Tuhan
punya karakter takut akan Tuhan, dan kami ingin bergaul Tuhan seperti Henok, seperti Nuh, dan seperti Raja Daud, bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Mbak Wanda. Oke, terima kasih Mas Kuko untuk renungannya pagi hari ini. Kita akan menutup PDKT kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, Pak Pendeta, Pak Bayu, dan Bu Hendi yang juga bergabung dalam PDKT pagi hari ini. Adakah pergumulan dari teman-teman untuk bersama-sama Kesehatan. Oke, kesehatan ya. Ada lagi UKK, ujian ya, ujian connect. Kalau tidak ada, mari kita akan menutup PDKT kita pagi hari ini. Kita akan berdoa, dimohonkan kasih Pendeta Eko Kurniadi dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bergawi kami bersyukur sama untuk doa pada Tuhan, dan kami memulai hari yang baru dengan berinteraksi dengan Tuhan. Terus Engkau berbicara dengan kami Tuhan, telinga kami mau mendengar dan hati kami mau ditanam benih firman-Mu supaya menyampaikan semua pergumulan kami, dan khususnya kami berdoa untuk teman-teman yang sedang atau akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Tuhan akan memberkati mereka, mempersiapkan mereka dengan belajar, dengan kesehatan dan juga keterampilan, sehingga mereka dapat mengikuti dan menyelesaikan semua tugas akhir dengan baik, karena semua campur tangan Tuhan dan anugerah-Mu atas hidup mereka. Berikan hasil yang terbaik. Juga untuk kami semua diberikan kesehatan di dalam kami menjalankan semua aktivitas kami di tengah-tengah wabah corona sekalipun, supaya kami tetap menjaga diri kami dengan disiplin. Kami juga menjaga diri orang lain dengan kesehatan, dengan kedisiplinan. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya kami semua dapat mengembangkan tenggang rasa dan juga dapat menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami sendiri. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya kami semua diberikan kesehatan untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa banyak pergumulan kami yang Tuhan tahu, Tuhan tilik, dan Engkau yang akan memberikan jalan keluar, menopang setiap kelemahan-kelemahan kami, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan-kesulitan, dan kami merasa jalan-jalan di depan kami buntu. Dan kami mohon Bapa, kami bisa melihat dengan mata iman kami. Kami mau dituntun oleh Tuhan untuk berjalan perlahan, tetapi asalkan kami bersama dengan Tuhan, kami tidak akan merasa takut. Tapi kami terus maju bersama Tuhan, dan kami bisa menikmati kemuliaan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus bermohon sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan untuk setiap kegiatan kami, selagi kami juga berpuasa, mengurangi makan kami seharian ini, dan pertemukan kami nanti sore di gereja, supaya kami dapat bersyukur bersama-sama untuk pengalaman
kami berdoa dan berpuasa sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kesetiaan-Mu mendengarkan doa kami, dan kami percaya akan jawaban-jawaban Tuhan yang ajaib Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Eko. Oke, masih ada waktu 4 menit buat kita bisa mempersiapkan mau minum dulu. Oh, udah ya. Sebelum mulai puasa ya. Iya, masih jam 6 ya. Ya, ada 2 menit, silakan sebanyak-banyaknya minum air putih. Masih 5 menit puasa. Iya. Bisa minum dulu ya. Oh iya. Sahur. Minum energen 2 gelas ya. Sama dengan 2 piring ya, Pak. Oh iya. Ya, Indomie yang double itu ya, double. Iya. Iya, Pak. Double porsi, Pak. Ya, double porsi. Di sini ada Joas. Saya ada Joas, Bu Endi, ada Belva. Oh iya. 4 jiwa di sini. 5:30 ya teman-teman, Pak Pendeta, Bu Endi juga, Pak Bayu. Oh, ya. Di aula. 5:30 ya. Ya, 5:30 datang atau berangkat? Ya, sampai sana Pak Pendeta. Datangnya bisa lebih awal ya, buat bantu mempersiapkan makanan, tempat duduknya juga. Karena ada kelas WL juga nanti jam 5 selesai. Bisa bantu buat nyiapin makanan, minuman, snack-snack. Kuko jangan lupa ayam gorengnya,